Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Oktaviandi. NPM saya 18660024. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT pertama saya, yaitu eksplorasi dan evaluasi panas bumi. Tanpa membuang waktu, saya akan langsung ke intinya. Yang pertama, panas bumi energi. Kata panas bumi berasal dari kombinasi kata Yunani G artinya bumi dan satuan panas artinya panas. Ini dianggap sebagai sumber daya terbaru karena panas yang berasal dari bagian dalam bumi pada dasarnya tak terbatas. Panas bumi tersedia di mana-mana dan kami belajar menggunakannya dalam keragaman keadaan yang lebih luas. Bumi terdiri dari kerak, mantel, dan inti bumi. Itu karakteristik fisik dan kimia kerak, mantel, dan inti. Bervariasi dari permukaan bumi ke pusatnya. Lanjut. Sumber daya bertekanan geografis terjadi di lingkungan cekungan di mana cairan terkubur dalam yang terkandung dalam batuan sedimen bermeabel dihangatkan dalam sumber daya panas bumi normal atau geotekanan. Radiogenik sumber daya ditemukan di mana intrusi granit dekat permukaan memanaskan air tanah lokal dari peluruhan thorium radioaktif, kalium, dan uranium. Selanjutnya, sumber daya batuan kering panas atau HDR atau juga sistem panas bumi yang disempurnakan, yaitu AGS dengan suhu dari 200 hingga 350 derajat. Didefinisikan sebagai panas bumi yang tersimpan dalam bahan batuan dalam jarak sekitar 10 km dari permukaan yang energinya tidak dapat diekstraksi secara ekonomis. Batuan dalam jarak sekitar 10 km dari permukaan yang energinya tidak dapat diekstraksi secara ekonomis oleh air panas atau uap alami. Cair sumber daya batu atau magma dengan suhu dari 600 hingga 1400 Celcius telah dibor di Hawaii secara eksperimental untuk mengekstrak energi panas langsung dari batuan cair. Lanjut, karakteristik utama energi panas bumi yang menjadikan sumber daya energi masa depan yang sangat penting, yaitu seperti salah satunya luas distribusi global, lingkungan ramah, berkelanjutan sumber, mandiri musim dan siang hari, imun dari pengaruh cuaca, dan berkontribusi untuk pengembangan kekuatan yang terdiversifikasi sumber. Lagi selanjutnya kita akan bahas sistem panas bumi. Sistem panas bumi terbagi jadi 3, yaitu manifestasi permukaan, kedua jenis-jenis manifestasi permukaan, ketiga klasifikasi panas bumi. Yang pertama kita akan menjelaskan manifestasi permukaan. Manifestasi panas bumi adalah air atau uap serta gas panas yang muncul di permukaan tanah setelah secara alami menerobos dan mengalir melalui bagian yang permeabilitasnya kecil atau yang berporositas besar. 2. Jenis-jenis manifestasi permukaan, yaitu 1. Tanah beruap atau streaming ground, kedua tanah hangat yaitu warm ground, ketiga mata air panas atau hangat atau hot or warm spring, keempat kolam air panas atau hot pools, kelima telaga air panas atau hot lakes, keenam thermal, ketujuh geyser, ke-8 kubangan lumpur panas atau moon pools,
Ke-9 silika sinter atau travertine trace. Ke-10 alerasi hidrotermal. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi sistem panas bumi konduktif dan konvektif, yaitu pertama air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruangan batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Kedua, air meteoroid. Air meteoroid adalah sebuah istilah hidrologi yang memiliki pengertian air dalam tanah yang berasal dari presipitasi. Ketiga, fluida panas bumi. Air tanah adalah lapisan teratas dari air permukaan, yaitu water table. Di bawah lapisan tersebut, tanah jenuh dengan air membentuk sebuah akuifer atau tempat penyimpanan air yang sangat besar. Di atas air tanah adalah daerah yang tidak jenuh yang dikenal sebagai unsur kapiler atau capillary free. Di atasnya lagi adalah zona tidak jenuh yang memiliki aliran yang konstan dalam jumlah air yang dikandungnya. Berikutnya, sekitar 30% dari air tawar di dunia ini berupa air tanah. Sistem air tanah yang aktif memerlukan dua hal penting, yaitu daerah resapan dan daerah pelepasan. Lanjut lagi, daerah resapan adalah tempat di mana air baru memiliki sistem faktor yang mempengaruhi efisiensi sebuah daerah resapan. Lanjut, apabila tidak cukup air, maka tidak akan mampu meresap melebihi dalam untuk mencapai water table atau akan menguap sebelumnya. Selanjutnya, fluida panas bumi. 2. Jenis fluida panas bumi terbagi atas 3, yaitu jenis fluida, kedua sifat fluida, ketiga tipe air atau panas bumi. Lanjut langsung ke biokimia fluida panas bumi. Biokimia fluida panas bumi yaitu kation yang bermuatan positif atau anion yang bermuatan negatif memiliki peluang yang sangat berkaitan dalam lautan air yang berasal dari mata air atau pengeboran. Hasil analisis air panas berlokasi dalam unsur kation dan anion memiliki jumlah yang berbeda. Setiap anion memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kation tertentu. Anion memiliki pengaruh yang positif dalam proses kation dalam lautan air yang berasal dari mata air dan pengeboran. Lanjut ke geologi sistem panas bumi. Langsung saja, sistem panas bumi magmatis dan amagmatis, yaitu A. Sistem magmatis. Sistem panas bumi magmatis secara langsung sistem panas bumi dari konduksi oleh reservoir sebagian batuan atau magma yang sumber atau reservoirnya panas bumi. Sebagian besar sistem panas bumi yang sesuai dengan magmatik sesuai untuk pembangkit listrik tipe uap kilat. Tipe pembangkit uap kilat menghasilkan lebih banyak daya persatuan massa fluida jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tipe Binary Cycle Power Plant atau BCPP. Binary Cycle Power Plants atau BCPP karena suhu dan entalpi fluida yang lebih tinggi. Sistem panas bumi magmatik paling sering terbentuk di daerah vulkanisme aktif atau muda batuan vulkanik di sekitar sistem air panas bumi. Batuan vulkanik biasanya berkomposisi andesit hingga reolitik, sedang basal dapat menjadi litologi yang dominan tergantung pada tektonik pengaturan. Perubahan hidroterma pada sistem bumi aktif. Perubahan mineral terdiri dari beberapa, seperti fosfat, yaitu apatite, halida, yaitu fluorid, silikat, orto, dan sirein,
Spen, Gernet, dan Outdot. Lanjut, mungkin penerapan petrologi untuk penyelidikan panas bumi. Mineral hidrotermal di suatu lapangan panas bumi dapat dijadikan petunjuk dalam mengetahui kondisi di reservoir panas bumi, baik yang di kondisi sekarang ataupun masa lalu. Misalnya perkiraan suhu bawah permukaan dapat dari mineralogi, sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam keputusan dan perencanaan yang dibutuhkan untuk menemukan sebuah metode studi. Lanjut, materi terakhir. Jenis aletrasi hidrotermal dan jenis batuan reservoir. 1. Deposi langsung. 2. Penggantian. 3. Pencucian. 4. Keluarkan. 5. Perubahan pada batuan inang yang dihasilkan oleh perubahan hidrotermal. 6. Perubahan hidrotermal dan suhu. 7. Perubahan dan tekanan hidrotermal. 8. Perubahan hidrotermal dan mendidih. 9. Perubahan hidrotermal dan komposisi cairan. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk PPT pertama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.